Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Tentunya masih bersama saya Al di channel Story Horror. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang perawat saat menjalankan praktek kerja lapangan di salah satu rumah sakit yang terletak di daerah Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Tanpa basa-basi, langsung saja kita simak ceritanya berikut ini. Berbicara tentang pengalaman mistis, pengalaman mistis bisa saja dialami oleh sebagian orang yang bekerja di rumah sakit. Hal ini juga yang dialami oleh seorang perawat yang bernama Putri bersama dengan para rekan-rekannya. Singkat cerita, Putri pertama kalinya merasakan praktek kerja lapangan di salah satu rumah sakit. Namun, dia juga mengetahui bahwa rumah sakit itu terkenal cukup angker. Masuk di minggu pertama masa-masa PKL-nya, Putri kebagian shift malam. Saat itu, ia ditemani 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Putri saat itu berjaga di bagian depan, tepatnya di bagian resepsionis, salah satu bangsal bersama 1 orang laki-laki bernama Agus. Sementara teman-teman yang lain sedang mengitari bangsal-bangsal lainnya untuk memastikan keadaan para pasien. Tiba-tiba, suasana mendadak hening dan mencekam. Put, dengar suara orang ketawa nggak? Kayaknya suara itu berasal dari ruangan sebelah deh, kata Agus. Tak ingin panik, Putri pun berbohong kepada Agus bahwa dirinya tak mendengar apapun. Padahal sebenarnya Putri juga mendengar hal yang sama, tapi berusaha untuk biasa saja. Tak lama, seorang pria yang kita sebut saja namanya Roni memanggil Agus. Otomatis saat itu Putri tinggal sendiri. Dan pada saat itu juga Pak Satpam yang biasanya berjaga tidak berada di dalam rumah sakit itu. Beberapa waktu kemudian, suara langkah kaki berderap ramai. Putri berpikir beberapa orang akan datang menemaninya. Namun, setelah dilihat ke arah sumber suara, Putri tidak melihat apapun yang berada di sana, bahkan seorang pun tidak ada. Merasa gugup, namun Putri teringat untuk ganti pembalut. Dan terpaksa Putri berjalan agak cepat ke toilet terdekat dan kemudian langsung mengganti pembalutnya, lalu membuangnya ke dalam tong sampah. Pada saat Putri sedang mencuci tangan di wastafel sambil bercermin, tiba-tiba saja terdengar suara bak sampah yang terjatuh, dan kemudian terlihat pembalut yang sudah dibungkus itu terbuka. Di sana, Putri melihat dengan jelas sesosok perempuan yang berpakaian putih, berambut panjang, dan berwajah yang sangat pucat. Perempuan itu menyeret badannya dan menjilati pembalut yang sudah Putri buang tadi. Padahal Putri sangat yakin ia telah membuangnya dan kemudian membersihkannya. Setelah selesai menjilati pembalut itu, perempuan itu menatap Putri. Putri terdiam seketika, tak bisa lari maupun bergerak, dan kemudian pun Putri tak sadarkan diri. Sadar-sadarnya Putri terbangun di kerumunan teman-temannya di ruangan yang berbeda. Masuk di minggu kedua, saat itu Putri bersama Sasa. Seperti biasa, bikin malam mengitari bangsal-bangsal dan memonitori pasien-pasien. Karena rumah sakit yang cukup luas, keduanya pun agak sedikit kelelahan. Pada saat di koridor, setelah keluar dari ruangan pasien, tiba-tiba Putri mencium bau melati. Lantas Putri bertanya kepada Sasa. Ternyata Sasa juga mencium bau yang sama. Keduanya saling menatap dan membuat prasangka dalam pikirannya masing-masing.
Keduanya pun berjalan agak cepat, menelusuri koridor hingga menemui tepi. Perjalanan mereka terasa sangat panjang. Tiba di persimpangan jalan, Putri dan Sasa terpaksa mengambil jalan secara acak. Dalam pikiran mereka, hanya ingin cepat sampai di akhir koridor, tanpa menemui hal-hal yang aneh lagi. Mereka berjalan di koridor di tengah taman yang gelap. Keduanya berjalan bergandengan, saling menguatkan diri agar tidak terlalu merasa takut. Tiba di persimpangan lagi, Putri dan Sasa melihat sesosok seorang perempuan memakai baju pasien sedang berdiri di lorong sebelah kanan. Lantas, Putri dan Sasa menghampiri perempuan tersebut. Dan saat Putri sudah mendekat, tepat di belakang perempuan dengan rambut sepinggal ikal, Putri bertanya, "Permisi mbak, kok malam-malam di luar? Kenapa?" tanya Putri. Pasien tersebut tak menjawab sepatah kata pun, bahkan menengok pun enggan. Mengetahui respon itu, Putri kemudian mengeraskan suaranya karena barangkali perempuan itu mungkin saja kurang mendengarkan ucapan yang tadi Putri sampaikan. Agak sedikit gugup, Putri melihat perempuan itu menggerakkan kepalanya secara perlahan. Memang tak ada yang aneh. Putri pun agak sedikit lega, tapi juga heran karena wajah perempuan yang terkesan sangat pucat. Melihat respon itu, Putri bertanya letak kamarnya yang kemudian nanti mereka akan mengantarkannya. Perempuan itu pun menunjukkan arah tempat yang ia maksud. Tak punya maksud buruk, tempat yang perempuan tunjuk itu kamar mayat. Putri tak meyakini kalau perempuan tersebut adalah makhluk tak kasat mata, karena penampakannya masih terkesan sangat wajar, seperti manusia pada umumnya. Putri dan Sasa berjalan tepat di belakang perempuan itu, sambil perlahan melewati kamar demi kamar. Belum juga berhenti, sampai akhirnya mereka berada di ujung ruangan yang tak lain ruangan tersebut adalah kamar mayat. Saat itu, Sasa menangis tidak karuan. Terlihat sepeda rumah sakit berjalan mendekat. Ada Agus dan Roni di sana, sedang mengitari ruangan demi ruangan. Dikira akan menghampiri Putri dan Sasa, sekonyong-konyong tanpa menyapa keduanya, pergi menjauh dengan raut muka yang sangat tegang. Karena fokus dengan perilaku Agus dan Roni saat itu, tak sengaja Putri dan Sasa menabrak perempuan yang berada di depannya. Spontan, keduanya meminta maaf. Tapi, Putri maupun Sasa mencium bau busuk yang sangat menyengat. Refleks keduanya langsung menutup hidung dan kemudian mereka mencari sumber baunya. Tak disangka, sumber bau itu ada pada perempuan yang berada di depan mereka. Keduanya saling pandang. Tak lama kemudian, terdengarlah suara tawa yang berasal dari perempuan itu, seakan mengejek karena mengetahui para perawat itu terganggu. Mereka pun mundur perlahan. Saat itu juga, perempuan itu menengok ke belakang tanpa memutar badannya. "Astagfirullah," ucap Sasa sangat kencang. Saat itu pula Sasa kemudian pingsan. Putri berlari dengan niat mencari pertolongan. Setelah berlari agak sedikit jauh, bukannya menerima pertolongan, Putri malah melihat Agus maupun Roni yang juga pingsan di lorong saat mengendarai sepeda rumah sakit. Putri berusaha untuk membangunkan keduanya. Untungnya cepat sadarkan diri, lalu menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Karena masih merasa takut, kedua laki-laki itu tak berani ke tempat di mana Sasa masih pingsan dan membutuhkan pertolongan. Akhirnya Putri, Agus, dan Roni meminta pertolongan kepada Pak Satpam.
Sebut saja namanya Pak Basuki. Beliau adalah satpam senior yang sudah lama bekerja di rumah sakit ini. Dan cerita-cerita tentang hal-hal yang telah dialami oleh Putri, Pak Basuki pun sudah tak asing dengan kehadiran makhluk-makhluk itu. Singkatnya, Pak Basuki membantu menolong Sasa. Agus memopos Sasa dan membawanya ke ruang perawat. Tak lama kemudian, Sasa akhirnya sadar dan dihirupnya minyak kayu putih. Di ruang perawat, cerita yang dialami Putri menghebohkan seisi ruangan. Sampai menjelang pagi, Putri kembali ke kos-kosan. Putri dan ketiga temannya tidak ingin tinggal di asrama karena merasa lebih leluasa dalam beraktivitas. Masuk di minggu yang ketiga, Putri dan teman-temannya sepakat untuk tidak menceritakan pengalaman mereka sebelum menuntaskan kegiatan PKL. Tak sangka setelah akhirnya mereka semua bisa leluasa menceritakan pengalaman mereka selama PKL. Banyak hal yang tidak terduga yang mereka temui. Cerita ini dimulai dari Mega. Saat itu, Mega mendapat tugas berjaga bersama Dian. Mega diperbantukan di bagian administrasi, sementara Dian membantu perawat lain di bangsal 1. Sekitar pukul 10 malam, Mega sibuk dengan layar laptop di ruangan. Saat Mega sedang mendata nama-nama pasien, tiba-tiba ada seorang perawat yang masuk ke dalam ruangan dan meminta Mega untuk mengecek nama pasien yang masuk tadi siang. Pasien itu adalah korban kecelakaan, kata perawat itu. Perawat itu pun bercerita kalau kondisi pasien itu sangat parah. Beberapa tulangnya patah, serta darah yang masih keluar dari luka-luka bekas kecelakaan. Belum selesai bercerita, perawat tersebut pamit dan pergi ke ruangan pasien untuk pengecekan rutin. Singkat cerita, belum sampai menyelesaikan pekerjaannya, Mega berinisiatif untuk mengistirahatkan matanya yang sudah terlalu lama melihat layar laptop. Mega keluar ruangan mencari suasana baru. Lalu, perawat yang tadi ia temui terlihat berjalan di koridor. Kemudian, Mega pun menghampiri perawat itu dan bertanya terkait pasien yang tadi ia ceritakan kepadanya. Pasien yang mana, Dek? Perawat itu malah tambah bingung setelah Mega menceritakan kembali kejadian sebelumnya. Lah, aku malah baru mau ke sana, Dek. Ini Mbak juga lagi mau ambil peralatan di ruangan, katanya. Mega pun tambah bingung karena perawat yang ia temui sebelumnya mungkin memang bukan perawat yang berada di hadapannya saat ini. Karena penasaran, Mega meminta untuk ikut pergi bersama perawat itu. Mega berjalan di belakangnya hingga sampai di ruangan sebelum perawat itu membuka pintu. Terlihat sosok perawat keluar dari ruangan tanpa membuka pintu. Ia menembus dinding dengan penampakan yang halus terkesan transparan. Namun, sosok itu ternyata tidak terlihat oleh perawat itu. Saking fokusnya melihat sosok itu, Mega melihatnya menengok dan tersenyum. Sontak, Mega pun takbir seketika. Diketahui, ternyata Mega memiliki kelebihan tertentu. Sampai-sampai sulit membedakan mana manusia, mana yang bukan manusia. Kejadian lain, Mega bertemu dengan sosok Corin, salah satu pasien. Pada suatu hari, setelah keluar dari toilet melewati lorong rumah sakit, siang itu banyak orang yang berlalu lalang. Saking banyaknya orang-orang, ruang-ruang lorong terasa penuh dan sangat sesak. Karena bukan hanya manusia saja yang sedang beraktivitas di sana. Ada beberapa sosok berpakaian compang-camping, berbau amis dan berbau busuk.
Tapi karena Mega dapat menghindari diri dari gangguan tersebut, ia tak sampai diganggu oleh makhluk-makhluk itu. Suatu saat, ia melihat seorang pria kepala 4 berdiri di depan ruang pasien. Karena Mega memiliki firasat kalau itu bukan manusia, Mega hanya berlalu tak peduli. Tapi nyatanya, pria itu mengikuti Mega. Setelah melafalkan doa-doa yang Mega bisa, Mega sengaja masuk musola, berwudu, dan kemudian memakai mukena. Lalu Mega berusaha membuka komunikasi dengan pria tersebut. Pria itu bercerita sampai menangis. Saat itu, ia mengalami kecelakaan selepas pulang kerja. Pria tersebut ternyata baru saja membeli mainan untuk anaknya. Sebuah kereta mainan yang hendak diberikan setelah tibanya di rumah. Mega terisak. Panjang lebar pria itu melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya pria tersebut menitipkan pesan kepada Mega. "Mbak, kalau berkenan dan mau, tolong berikan mainan kereta-keretaan itu ke anak saya. Saya nggak tega lihat anak saya menangis." Kurang lebih, begitu yang Mega pahami. Badan pun terasa lemas karena komunikasi itu. Mega menyanggupi tanpa berharap imbalan. Mega pun melakukan salat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, dilihatnya kereta mainan. Mega merasa perlu menuntaskan amanat itu secepat yang ia bisa. Sampai di depan ruangan pasien, Mega melihat seorang perempuan dan anaknya yang sedang menangis. Beberapa perawat pun menunggu di sana, sedangkan Mega menunggu di luar. Tak lama kemudian, pasien dipindahkan ke ruangan. Perempuan dan anak itu pun keluar ruangan. Mega kemudian menghampiri keduanya. "Maaf Bu, bisa bicara sebentar?" ucap Mega ketika perempuan itu baru saja keluar ruangan. Perempuan itu pun menyimak semua cerita yang Mega sampaikan. Mereka duduk di kursi panjang dekat loket pembayaran. Orang-orang lalu lalang beraktivitas seperti biasanya. Akhirnya, Mega memberikan mainan itu kepada perempuan itu. Betapa sedihnya perempuan itu. Perempuan itu pun menanyakan keberadaan sosok suaminya itu. Mega menyampaikan kalau pria itu sedang berdiri di ujung batas antara koridor dan ruangan tempat mereka bernaung. "Bu, maafin Bapak kalau selama Bapak hidup bersama selalu merepotkan dan menyusahkan. Bapak titip Dito, jaga Dito baik-baik dan ikhlaskan Bapak." Pesan terakhir dari pria itu.